Baik, terima kasih Mbah Nun. Saya tetap ngaturin Mbah Nun aja lah. Merdukun yo ben. Terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa karena banyak sekali potensi penafsiran yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Atau Intan mau menambahi? Mas Salman mau merespon? Mau merespon. Iya. Atau kita minta teman-teman untuk merespon dulu, Mas. Ya, boleh. Silakan teman-teman yang hadir di sini untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nun barusan. Soalnya tadi sepertinya akan banyak. Saya kelihatan mata berbinar-binar terus benar. Ingin mengutarakan sesuatu. Baik, silakan. Ya, satu. Mas, satu yang di depan. Maju aja, Mas. Ada lagi? Ada lagi, mungkin sekalian langsung 2 perespon. Gak ada, satu dulu. Gak ada, satu aja, iya. Dua ya sekalian. Monggo Mas. Monggo maju aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Isum Rusdi dari Pamekasan, Madura. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan beberapa tulisan Cak Nun yang sempat kami baca beberapa waktu lalu. Seperti halnya teman-teman yang lain, kami baru mengenal tulisan Cak Nun awal pertama kali dengan judul Marquesot, kalau nggak salah ya, Marquesot bertutur ya. Dan secara umum, saya kalau boleh menyimpulkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Cak Nun di tulisannya itu, baik mulai dari tulisan yang paling kono sekalipun di era tahun 80-an ataupun yang paling baru Daurur ini, ada satu yang paling sangat saya suka, yakni kepedulian Cak Nun terhadap stratifikasi sosial. Artinya beliau itu dalam tulisan-tulisannya banyak menyampaikan terhadap beberapa kepedulian terhadap rakyat kecil. Itu yang sangat saya suka. Kemudian saya ingin mempertanyakan atau lebih jelasnya penjelasan dari Cak Nun. Seberapa pentingkah bagi kita sebagai penggiat budaya ataupun penggiat sastra atau penggiat yang lainnya terkait dengan kepedulian sosial dalam artian kepedulian terhadap rakyat kecil. Bahwasanya betul apa yang telah disampaikan oleh Cak Nun tadi, kita sebagai manusia modern terlalu egoistis, terlalu egois terhadap status kita sendiri atas modernitas kita sendiri. Terlalu egois dan terlalu istilahnya kalau bahasa Maduranya terlalu ngatibiin, terlalu peduli terhadap diri sendiri dan mengabaikan apa yang terjadi di luar kita. Oleh karena itu saya ingin konfirmasi dan ingin mendengar penyampaian dari Cak Nun, seberapa pentingkah kepedulian sosial, dalam artian kepedulian terhadap rakyat kecil gitu kepada bidang-bidang yang ingin kita garap di masa depan, baik itu dari kebudayaan atau bidang-bidang ilmu yang lainnya. Mungkin dari itu, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Fauzi Rosidi, bisa dipanggil Fauzi atau Bahrul. Saya dari Banyuwangi. Saya mulai mengenal beberapa tulisan Cak Nun itu dimulai dari buku Surat Kepada Kanjeng Nabi, kalau nggak salah. Terus yang kedua itu beberapa video banyak dari YouTube dan langsung mengikuti beberapa pengajian Cak Nun. Yang ingin saya tanyakan itu adalah ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pertama itu tentang kaitannya tentang level presisi ya. Kalau nggak salah itu kan ada beberapa level presisi. Terus yang berikutnya itu berkaitan tentang yang tingkatan yang tadi disebutkan min 4 min, 3, 4 min, terus 5. Terus yang terakhir itu level yang paling Abdullah.
Saya coba kaitkan antara presisi dengan Abdullah atau posisi yang saat ini masih populer yaitu 4 men atau menuju ke 3. Jadi menujunya ke bawah. Karena saya orang eksakta, kadang saya itu berpikir tentang momentum. Apakah kalau kita itu terlalu lama menunggu, jangan-jangan yang ditunggu itu momentumnya saat ini? Mohon pencerahan dari Cak Nun, karena beberapa dari kita itu memandang momentum itu subjektif juga gitu. Apakah memang hari ini dengnya, apakah besok atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini saya minta Pak Edot ya, karena Pak Edot ini punya flashback banyak karena dia menemani saya sejak sangat lama ya. Tapi saya jawab dulu pertama yang concern terhadap yang Anda sebut stratifikasi sosial tadi ya, terhadap orang lemah, du'afa, mustadafin dan sebagainya. Gini, saya menjawab mudah-mudahan cesplong aja. Membela orang kecil itu bukan sesungguhnya itu kebutuhan kita, bukan kita mau hebat dan mau berjasa. Tapi itu kebutuhan kita berdasarkan rumusnya Allah. Jadi orang Islam itu kan dalam konsep Khalifatullah dan Abdullah itu kan urusannya bagaimana dosa dihapus, bagaimana dapat ridho kan gitu kan endingnya ya. Bagaimana dapat pahala lah kalau umum itu ya. Nah, mencintai orang kecil itu accessible terhadap 3 hal itu. Bisa membuat kita diampuni dosa, bisa membuat kita mendapatkan ridho, bisa membuat kita mendapatkan pahala. Ini mas, rumusnya gitu. Karena rumusnya ini saya ambil misalnya dari Perang Badar. Perang Badar itu pasukan Islam itu cuma 313, pasukan lawan sekitar 1.200, sekutu itu. Abu Jahal dan sekutu-sekutunya. Dari sudut SDM keprajuritan, wong iki sak kepethuk arek lanang. Bukan benar-benar prajurit kayak Sayyidina Ali. Jadi sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk peperangan. Nomor 2, perangkat peperangan, mesiu dan persenjataannya juga tidak memenuhi syarat. Wong mereka itu jalan kaki 230 km dari Madinah ke Lembah Badar itu ketika baris ditutul nganggo pedang ini tiba kok mas. Prajurit capopo itu kan ingin tiba. Jadi tidak memenuhi syarat untuk perang. Makanya Rasulullah, kalau Anda tadi ngomong momentum ya saya kaitkan ya. Momentum itu kan waktu mas. Kalau ruang namanya koordinat. Nah peperangan, manajemen atau apapun itu kan kuncinya adalah pada momentum dan koordinat. Kalau Anda tepat koordinatnya maka Anda sangat accessible, sangat marketable dan seterusnya. Kalau dalam waktu berarti kalau momentumnya tepat Anda menerbitkan sesuatu berarti Anda akan mendapatkan persentuhan yang lebih lebar dan lebih luas di pasar. Gitu. Dengan perang yang sangat tidak seimbang ini Rasulullah itu nekat. Dia pidato di depan prajuritnya, innama tunsoruna wa turhamuna wa turzakuna, tapi rumusnya bidu'afaikum. Kamu akan ditolong oleh Allah, kamu akan dikasih kemenangan dan rizki. Karena kalian berperang ke sini ini untuk membela orang-orang lemah yang kamu tinggalkan di Madinah. Jadi menang itu bukan karena kemampuan perang, bukan karena persenjataan, bukan karena jumlah pasukan. Tapi karena membela orang lemah. Oleh Allah kata Rasulullah dikasih 3, pertolongan, kemenangan dan rezeki. Enak tuh mas. Gitu. Meskipun itu tidak rasional mas, untuk manusia level 4, belas tidak rasional. Ya, tapi kan kita level 6, percaya. Ya, belendi kan. Wong karek gelem kok gak gelem kok angel kan. Ya, saya percaya gitu aja. Dan Allah tidak tega sama saya, dibuktikan kepada hidup saya ini selama 64 tahun, dibuktikan bahwa itu benar Allah ngomong gitu itu.
Sebenarnya Allah enggak kasih rumus begitu, Mas. Allah itu kasih rumus rasional. Tapi kan dia punya kekasih namanya Muhammad. Kalau kekasihnya terlanjur ngomong gitu, ya sudah diloloskan sama Allah. Sebenarnya itu rumusnya Muhammad karena saking menderitanya. Timbangannya arek-arek itu masa Muhammad pidato ini. Kamu itu prajurit kelelar-keleler. Mana bawa bambu runceng lagi, mana pedangnya? Dimarahi. Enggak, Rasulullah enggak digedein hatinya. Kalian akan diberi pertolongan. Kalian akan diberi kemenangan, kalian akan dilimpahi rizki. Karena kalian berperang ini dengan niat untuk membela orang-orang lemah di kampung kalian masing-masing. Kanjeng Nabi. Itu kan kebohongan publik yang luar biasa. Ya Mas, kalau cara berpikir peradaban abad 21. Nah, kamu mau milih mana? Saya enggak mau saya. Itu enggak bohong. Kan saya sudah sering cerita sama Anda, kalau Anda cinta sama istri Anda, enggak tega, walah bojoku ini nganggo angkot. Dek ngene dek ya, dongakno 6 bulan meneh tak tukokno motor lah, mbuh kredit terus abot-abot gak apa-apa, tapi sampean ceke ojo ngangkot tok ae. Sampean motor. Sampai 6 bulan iki gak ono duit Mas kan tukokno. Terus berdasarkan jurisprudensi Imam Ahmad Thohir Lapeo di Mandar, Imam Lapeo gitu, ya Allah, ini masjidmu masih punya utang. Ini gentengnya masih utang ke Cina. Ini semennya belum bayar. Ya Allah, ini masjidmu masih punya utang. Apa engkau tidak malu sebagai pemangku masjid? Aku saja yang cuma engkau suruh menjaga aku malu. Masa engkau tidak malu ya Allah? Ngono ngomongin Gusti Allah. Ini beneran Mas, sahabat saya dia. Meskipun sudah meninggal tahun 43. Beliau itu. Dia itu juga muridnya Syekhana Khalil di Bangkalan. Dia belum selesai berkalimatnya Mas, datang rombongan mobil beberapa. Imam! Bagaimana Imam ini? Bikin masjid enggak bilang-bilang kita? Kita kan juga mau bersedekah Imam. Kenapa tidak bilang? Ini pengusaha-pengusaha anak Mandar. Bilang Imam, kita kan ingin masuk surga juga Imam. Imam keluar dari masjid. Itu Cina-Cina nunggu di sana, kau bayar itu. Gak Mas? Ngerti Mas, bela orang lemah itu Mas. Maka Anda bilang sama Allah, ya Allah aku ini enggak punya uang, tapi kan aku enggak tega sama istriku. Tolonglah ya Allah. Apa engkau tidak malu punya hamba miskin kayak begini kan itu ya. Wah diakali Gusti Allah. Sing takon wong Madura kok ya. Sing takon wong Madura biasa ngono iku. Nek dagang gak payu enggak katanya Rahman Rahim sampean itu. Mana kok ndak laku-laku sampai maghrib iki kan. Itu Mas. Ya jelas Mas ya. Jadi kenapa concern sama orang kecil Mas? Karena dia membuka pintu seluruhnya. Seluruhnya yang Anda butuhkan dari Allah terbuka oleh niat membela orang kecil. Jadi saya tuh elek-elek ya. Saya tuh tidak pernah punya niat profesional. Sedikit pun tidak pernah. Saya tulisan-tulisan saya terakhir, tahun-tahun terakhir di Kompas itu tidak pernah saya ambil honornya. Dan kalau dia tanya rekening saya tak kasih nomor ngawur. Terus dia SMS cak kok enggak bisa masuk. Ya jenenge ngawur nomere ngono aku. Terus kono digawe dhewe kono digawe tuku apa-apa bilang gitu. Udah saya enggak ambil kok Mas. Bukan saya kaya. Saya ingin menikmati dan menunjukkan kepada mereka bahwa saya ini bukan 4 min. Saya ini khalifatullah. Allah tanggung jawab kepada saya. Lihat dulu Mas ya. Nah, mudah-mudahan Anda pelan-pelan meningkatkan keberanian seperti itu. Tenang Anda percaya sama Allah dong. Ini saya tuh sampai umur 64 tuh gitu hidup saya. Banyak saya punya cerita, Edot mungkin juga bisa cerita dikit-dikit. Jadi Mas, kenapa dulu saya begitu? Saya tuh waktu kecil, saya tuh kan sangat dekat sama ibu saya. Jadi saya tuh belajar apa saja tidak di sekolah. Saya belajar ngaji itu ya berbaring sama ibu saya di koloni, ibu saya ngaji, saya tirukan. Kiroah itu yang ngajarin jadi di tempat tidur ibu saya berbaring, saya nirukan. Dan saya masih hafal sampai sekarang Mas. Juz 4 kul sodaqallahu fattabi'u millata
Rohimah Hanifah. Itu suara ibu saya tirukan. Terus ada lagi surat Ar-Rahman, surat apa, pokoknya ada 3 atau 4 yang saya hafal dari ibu. Saya dekat sama ibu, dan ibu saya itu pecinta rakyat kecil yang tidak ada bandingannya, yang saya kalah. Jadi ibu saya itu Mas, karena saya dekat sama dia dan saya itu nggak tahu lah, auranya memang dekat. Jadi kalau ibu saya ngambek sama ayah saya terus minggat, itu yang diajak saya. Iya Mas. Jadi saya pernah diajak naik kereta dari Jombang ke Babat. Itu ada kereta waktu itu, ngalor itu anak sepur Jepang loh Mas. Sing gledek. Berhenti di setiap stasiun tuh kan. Jadi mungkin ke Jombang Babat 55 km mungkin seharian itu baru sampai. Sepur Grenjeng ya. Nah, kalau di rumah, ibu saya itu tiap hari keliling. Dan yang dia datangi itu adalah rumah-rumah yang paling miskin di desa saya. Jadi ibu saya itu akrab sama orang kecil, terus nanti dia datang, ya apa, Pak serupa gitu, asrufa, nek di desa kan serupa Mas, serupa gitu. Ya apa Pak serupa, kan jendu anu, apa, kurukuhmu jek ono taga, anakmu sekolah ya apa, sabai jek ono ta, gitu. Pokoknya ditanya, ndak punya apa ibu akan kasih. Itu saya nangis Mas kalau ingat itu, karena hampir tiap hari saya diajak ibu saya keliling ke tempat orang-orang kecil, tidak pernah ke tempat orang-orang kaya. Orang kaya yang saya datangi itu adalah mbah-mbah saya bersaudara yang kaya raya, yang hanya saya datangi ketika hari raya Idul Fitri. Itu kan memang upacara udah, ya mau gak mau itu. Ya, tapi kalau sehari-hari saya diajak ibu saya. Jadi aku digandengin iki, nekani ibu sopo, pak sopo, mbok sopo. Jadi saya sangat dekat. Ketika kemudian saya mengembara ke Ponorogo, kelas 5 SD. Kemudian di Gontor sampai hampir 4 tahun, meskipun di pesantrennya cuma 2,5 tahun. Itu saya kalau pulang ke Jombang, itu saya tidak sengaja dolan sendiri Mas, ke tempat-tempat yang dulu ibu saya ngajak. Jadi ternyata pendidikan itu memang harus empiris. Jadi karena ibu saya ngajak saya, terus enggak aku dolen-dolen dewe rono Mas. Jadi saya tuh sangat akrab sama orang kecil. Sangat akrab. Guyon, terus nang pawone, untuk supaya dia bahagia, kendile tak jupuk panganane tidik, itu kan seneng deh Mas. Gitu kan, apalagi aja lo temen, gitu kan. Jadi saya sangat dekat dengan mereka, dan ternyata ketika saya berkembang dewasa, mengalami macam-macam, saya ketemu sama rumus innamatun soruna, waturhamuna, waturzakuna, bidu'afaikum. Dan itu saya pakai sebagai wiritan ketika kepepet Mas. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, rumusnya itu. Innamatun soruna turhamna tujakun bidu'afaikum. Itu tak pakai wiritan. Lolos Mas. Lolos. Apakah itu urusan apa ya Mas? Lolos Mas. Kanjeng Nabi yuk. Gusti Allah kan pekewo. Waduh. Wah nganggo wiritane sir-sirah aku rek. Wah. Ya wis tak kabulno ya apa meneh. Kan gitu kan? Kan Allah itu kan gitu Mas. Allah itu kan apa namanya? Demenake. Allah ngerti demenake Mas ya. Mengharukan, Allah itu mengharukan piye gitu loh. Wong ada orang yang sudah saya ceritakan, penyembah berhala umur 84 tahun minta sembuh kepada berhalanya, berhala yang menengahi. Akhirnya muring-muring, berhala kamu sudah saya sembah berpuluh-puluh tahun, saya cuma minta sembuh sekali aja enggak dikasih. Kalau kamu enggak ngasih, saya akan minta sama yang katanya ada Allah, loh itu. Jadi Allah itu cuma disebut yang katanya ada Allah, loh itulah sing tersinggung kan malaikat. Sopo iki? Gitu. Israfil langsung Anda enggak bisa pernah gitu. Jibril kaget, "Oh apa, Fil?" Niki enten wong kurang ajar nih. Allah kok disebut yang katanya Allah itu. Enggak terima. Jibril, "Iya ta? Ndi wonge?" Niku. Jibril terbang. "Ya Allah, dodok lawang. Ya Allah, darurat. Darurat." Lah iya Mas. Ya Allah, terus laporan ya Allah gini ada hambamu. Terus Allah santai. Gitu aja kok marah.
terus ditirukan oleh Gus Dur gitu aja kok repot. Aslinya dari cerita itu. Loh gimana aku ini menyembahmu, aku ini a'malu ma tu'marun, aku ini melakukan hanya yang engkau perintahkan sepanjang kehidupan. Tidak pernah melakukan yang selain kau perintahkan. Aku tidak kuat hatiku ya Allah mendengar orang meremehkanmu seperti itu. Gini loh Bril, kata Allah. Terus kamu nyuruhnya saya gimana? Ya jangan disembuhkan. Oh, dia meremehkan seperti itu. Bril, kamu agak masuk akal dikit lah, kata Allah. Dia minta berhala sembuh, tidak disembuhkan oleh berhala. Terus kalau dia minta saya, tidak saya sembuhkan, bedanya saya sama berhala apa? Kan gitu. Itu kan demenak kita Allah itu. Ada peluang-peluang begitu mas sama Allah. Anda yang manja sama dia. Bener mas. Kemanjaan itu indah. Bayangno karo bojomu gak ono manja-manjane blas, kaku. Itu gak enak mas urip mas. Ya kudu manja mas, ngelendot gitu. Kadang-kadang tidur di pangkuan istri, kadang-kadang istri tidur di pangkuan kita, kadang-kadang kita pijit dikit-dikit, kan gitu mas. Itu hidup itu gitu, urip kok syar'i. Nah ya itu ya termasuk syar'i asli ini mas. Kan tadi saya bilang sabil arahnya, syari itu jalannya, torik itu caranya menempuh. Nanti di ujung jalan kamu mendapat pertanyaan terakhir yaitu al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim. Itu nanti di ujung jalan. Kamu kalau sudah latihan presisi di Ma'iyah, insya Allah ketok mas siratul mustaqim. Makanya sampai tua kayak apapun kita tetap disuruh mengucapkan ihdinas siratal mustaqim karena kita baru akan ketemu dia di ujung jalan nanti. Nah, kira-kira mas. Oke yang untuk Ustaz Lafin sudah ya mas ya. Ustaz Lafin yang kedua ya. Yang pertama. Yang kedua tadi momentum itu takjil mas. Mumpung puasa. Takjil itu dari kata ajal. Takjil itu menyegerakan saat ngemplok sesuatu untuk membatalkan puasa. Jadi takjil itu orang Arab bingung, mana takjil? Takjil. Iftar. Ada iftar laisa takjil. Gitu kan. Gak paham kan mas takjil mas. Indonesia tok ngarang takjil. Oh pokok takjil itu dari kata ajal mas. Ini ajal itu namanya momentum. Saat detik di mana kamu sebaiknya membatalkan puasamu dengan makan sesuatu. Nah, takjil itu yang menyegerakan, ojo ditunda-tunda. Kalau sudah Allahu Akbar pun di jalan ya sudahlah, meskipun seteguk air kamu menyegerakan makan iftarnya itu, bukanya itu. Nah, terus disebut kata ajal dalam bahasa Indonesia selama berabad-abad diartikan sebagai kematian. Apabila ajal tiba, ngono toh? Ya apa sih, ilmu hidup kok jadi ilmu mati gitu. Kayak innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan ilmu hidup, bukan ilmu mati. Jadi makanya kita tidak pernah jagoan hidup. Karena kita pikir itu ilmu kematian. Jadi momentum itu mas. Tadi sudah jelaskan kalau dalam waktu namanya ajal, kalau dalam ruang namanya makom, ya, koordinat. Jadi titik silang dari berbagai komponen. Itu kontroversial mas, itu syubhat mas. Itu urusannya dia silang antara ilmu, hidayah, rahasia, bersilang menjadi satu titik yang namanya ghaib itu mas. Anda tadi mengatakan, kalau memang sudah saatnya, kenapa harus kita tunda? Jari sopo iki saatnya? Saya itu nomor satu yang paling saya tidak tahu itu mas. Saya misalnya diundang ELC, itu kan harus bertahun-tahun mas. Akhirnya kemarin terjebak dikit lah, udah enggak apa-apa, kamu rekam di sini aja. Enggak usah saya datang ke Jakarta. Sebab kalau saya ke Jakarta berarti kan buka puasa, takjil saya. Lah saya tidak tahu kapan maghribnya dari hidup saya ini. Sampai hari ini saya tidak tahu kapan maghrib. Saya bisa menentukan berdasarkan hitungan saya, tapi lah hitunganku. Ya nek malaikatnya ndani, lah nek gak. Saya
takjil, wis mangan sesuatu, artinya sudah saya batalkan puasa saya sejak tahun 98 tanggal 22 Mei. Saya berpuasa beneran. Dalam banyak arti. Kalau tiba-tiba saya makan, iya nek maghrib, lah nek ji asar. Lah mokal jenenge, moka iki jenenge, kan gitu. Nah Mas, memang saya tidak tahu Mas. Itu di situ harus semua komponen kita tempuh. Hidayah, istikharah, wirid, kepekaan ilmu, presisi pengetahuan, semua kita pakai untuk tahu. Tapi yang saya alami biasanya adalah Allah yang menentukan ajal dan saya tinggal ngikut. Saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Itu sampai hal-hal kecil, Mas. Jadi Allah itu selalu ngasih tahu kita dengan tanda-tanda bahwa dia ikut serta, bahwa dia bersama kita. Innallaha ma'ana, itu beneran. Jadi, nah sekarang tinggal Anda sama dia, sama Allah punya perjanjian. Anda memohon kepada dia, pakai simbol apa, passwordnya apa. Gitu loh Mas. Passwordnya itu Anda tentukan, apa warna, apa angka, apa gejala, atau apapun gitu loh Mas. Jadi misalnya kalau rumah saya di Kadipiro 287, ntar saya kemana dapat hotel kamar 87 misalnya. Kalau saya nomor handphone saya 8811, ntar saya dapat kamar kalau tidak 88 ya 11 atau 811 atau 881. Pokoknya indikatif terhadap kehadiran Allah. Gitu loh. Nah, kalau itu kita latih terus Mas. Anda jangan pikir bahwa Anda bisa menciptakan panen dan bisa melahirkan bayi. Anda bisanya kan meniduri istri. Iya kalau Anda manusia 4 min, pakai sesar. Tapi itu kan bukan ajal yang sejati. Kecuali sakit ya. Kalau kecuali memang terpaksa baru pakai sesar. Nah saya kira sesar cita-cita. Itulah manusia 4 min Mas. Kalau saya, andaikan sampai saya diambil nyawa saya oleh Israel dan saya tidak tahu ajal itu, aku tidak apa-apa. Ternyata ya memang begitu itu Allah kasih hidup ke saya ya. Ya saya terima, tidak ada masalah. Saya tidak akan menyesal, saya tidak akan menuntut. Karena pasti yang terbaik yang dikasih Allah kepada saya. Nah jadi Mas, monggo sekarang sampai naik turun dari 4 ke 5 ke 6 untuk menentukan ajal tadi itu. Sebab momentum kalau dihitung secara misalnya politik Jakarta, banyak momentum dari dulu untuk impeachment Jokowi sudah berkali-kali, tapi ya tidak dilakukan juga. Tapi saya juga tidak marah karena ya belum tentu itu momentum. Belum tentu yang ini baik, yang itu jelek, belum tentu. Pokoknya saya ngikut aja sama Allah, maka saya online terus. Gitu loh. Nah, jadi kira-kira gitu jawaban saya mohon maaf. Mas Edot saya mohon nambahin. Karena yang saya dulu pernah cerita mengenai saya mau mati 3,5 bulan lagi itu yang handle dia ini. Dan dia tidak pernah mau ngasih tahu saya bahwa saya mau mati. Setelah saya gagal mati baru dia kasih tahu kan gitu. Gitu. Apa menurut saya Mas Edot? Teman-teman semuanya, kalau di syair Bimbo itu salah satunya menyebut bahwa Bandung itu tercipta ketika Tuhan tersenyum. Nah, ketika Tuhan menciptakan MH Ainun Najib ini mesti Gusti Allah serius banget ya. Nah, sekarang pusing sendiri Gusti Allah. Tadi malam saya membedah buku karya beliau yang berjudul Tuhan Pun Berpuasa. Dari situ justru saya mendapat hikmah. Kenapa sih Tuhan sangat posesif terhadap puasa yang dilakukan oleh kita semuanya? Ternyata ini adalah suatu dialektika romantisme yang indah, yang sebenarnya Tuhan menginginkan kita juga posesif dengan Tuhan. Artinya, wes kue rasa ngurusi rasa ngurusi pahala yang ada dari puasa itu. Tetapi kamu sadar bahwa aku berpuasa itu
ditunjukkan oleh dalam tulisan Cak Nun itu bahwa enggak peduli kalian mau bersyukur atau tidak, maka Allah itu sangat setia menerbitkan matahari setiap pagi, menerbitkan bulan setiap malam. Dan itu Allah enggak peduli kalian mau bersyukur atau tidak. Di setiap bangun tidur kita bersyukur bahwa oh ya sekarang masih kita hidup. Nah, saya tadi malam itu, oh iya ini suatu romantisme Tuhan bahwa supaya mengajak kita supaya posesif terhadap Tuhan, maka Allah sendiri posesif terhadap puasa yang kita kerjakan. Kita flashback lagi ke belakang. Karena sebenarnya pada kira-kira 35 tahun yang lalu, itu Cak Nun, MH Ainun Najib, beliau membacakan puisi karya-karyanya di sebuah tempat di mana ada pengajian pagi di Pak Teros, sana di Jalan Bantul. Penggagasnya adalah Keli, alumnus Gontor juga, keluarga dari Gandemarem pada waktu itu. Dan saya melihat di luar panggung dan Cak Nun membacakan puisi-puisi yang sangat dahsyat tentang Ibrahim, tentang aku masjid. Dan itu sangat indah sekali. Nah itu kira-kira 35 tahun yang lalu. Saya akan meloncat satu fase sebelum tadi malam, yaitu ketika pada tahun mungkin 10 tahunan yang lalu ketika Cak Nun sakit 15 tahun yang lalu. Suatu saat ketika saya sedang tugas ngurusi pasien-pasien juga ditelepon oleh Cak Nun, Dot, kalau bisa kamu ke sini. Ini Cak, di Gedung Hartono. Di Gedung Hartono itu, saya di counter handphone. Singkat cerita saya ke sana. Lantai berapa, Cak? Lantai 2 atau 3. Saya muter sampai 3 kali tempat itu. Tempat itu saya tidak mengenali ada Cak Nun di situ. Pada putaran yang ketiga saya disapa oleh Mbak Via. Mas, ini Cak Nun ada di sini. Saya tertegun, nggak bisa ngomong apa-apa ketika saya melihat Cak Nun, wajahnya sudah kurus, kering, dengan tangan yang agak sedikit gemetar. Saya nggak bisa ngapa, Pak, Cak, sampean kenapa? Ya beginilah, mbok aku tambah nono. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kan waktu itu. Oke, ini suatu persoalan yang serius. Ketika itu mungkin hampir 20 kilogram susutnya Cak Nun dari berat badan yang sesungguhnya. Dan saya sama sekali tidak mengenali. Singkat cerita, saya dengan teman saya yang di bagian radiologi memeriksa segala macam yang ada terjadi pada diri Cak Nun. Kemudian si Bambang ini teman saya radiolog yang memeriksa ini, dia bilang, wah gawat itu. Ini sangat toksik, jadi sangat beracun sesuatu yang ada di dalam kelenjar gondok. Jadi di situ terdeteksi dengan radioaktif bahwa ada sesuatu yang menyebabkan si gondok itu terserang oleh suatu bahan radioaktif. Yang menurut ramalannya biasanya begini-begini ini 3 bulan atau 3,5 bulan sudah lewat.
Tapi si Bambang itu juga ngomong, tapi aku nggak bisa cerita nggak bisa ngomong langsung ke Cak Nun. Ya sudah, nanti aku yang akan ngomong. Saya juga nggak bisa ngomong ke Cak Nun, Idan Wo. Akhirnya ada almarhum Pak D. Pak D itu seseorang sosok yang selalu bersama Cak Nun, mulai dari loro lopo sampai loro tenan. Pak D, saya cerita begini. Oh ya wis, engko tak omongane. Saya nggak tahu Pak D ngomong apa enggak. Akhirnya enggak. Pak D sendiri adalah seorang pegawai di lingkungan Universitas Gadjah Mada, dia dekat dengan laboratorium. Akhirnya dia mengambil sampel dari tinjanya Cak Nun, fesesnya Cak Nun, untuk diperiksa ke lab. Sebenarnya ada apa? Karena Cak Nun itu sudah kurus, kering, nggak bisa makan, dan fesesnya itu hitam pekat seperti tir. Nah, kemudian diambillah feses itu dalam suatu tabung film. Kalau teman-teman semuanya film Fuji dulu, dimasukkan ke dalam situ dan kemudian dibawa pulang. Kemudian Pak D merencanakan untuk esok harinya dia akan periksa di lab. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah malam, ketika wadahnya itu ditaruh Pak D, kemudian Pak D tidur, dia meledak dan hancur kemana-mana. Tetapi masih ada sampel yang ada di situ. Akhirnya tetap aja diperiksa sama Pak D bahwa akhirnya terbukti di dalam feses itu ada mengandung suatu logam yang hanya bisa meleleh pada suhu di atas 1500 derajat Celcius. Nah, kalau itu ulah manusia atau ulah fisik, ulah kedokteran kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dan akhirnya Cak Nun mempunyai cara-cara tersendiri, akhirnya juga mungkin nanti Cak Nun juga bisa nambahin cerita apa yang beliau lakukan. Singkat kata, ketemu bahwa beliau disantet. Dan yang nyantet itu bukan orang lain, orang yang dekat dengan kita. Orang yang sangat dekat dengan Cak Nun. Yang pada waktu susahnya ditolong oleh Cak Nun. Nah, ini membuktikan bahwa satu sisi bahwa tidak semua orang suka kepada Cak Nun. Sisi lain bahwa Allah memberikan kesempatan Cak Nun untuk merasakan bagaimana sih rasanya disantet. Dan di sisi lain, bagi saya pelaku profesi dalam tanda petik, itu ya buat joglelengan loh. Gusti Allah itu punya cerita yang lain, punya skenario yang lain dibanding dengan ilmumu. Nah, masalah ilmu tentang kesehatan, kedokteran itu juga saya berguru banyak dengan Cak Nun. Bagaimana iman itu akhirnya mengalahkan dari ilmu. Bahwa ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu hanya sekuku hitamnya dari kita. Nah, itu satu poin. Nah, poin terakhir adalah poin yang supaya tidak terlalu malam nanti. Ketika tahun 92 habis lebaran, sebelum lebaran, saya diajak Cak Nun, "Dot, kowe dudo, aku ya dudo."
Yo neng takjak neng Menturo. Duduk dalam artian karena istri saya sekolah di untuk jangka waktu yang agak lama. Akhirnya lebaran hari pertama sore kita bertiga dengan Mas Arif Afandi, wartawan pemimpin redaksi Jawa Pos waktu itu, dan akhirnya dia jadi wali kota Surabaya tahun-tahun kemarin, pergi ke Menturo, ke Jombang. Nah ternyata saya di situ baru tahu bahwa beliau itu seorang pembalap sejati. Nyupirnya segak karu-karuan sudah. Jogja Jombang itu mungkin kurang dari 4 jam. Bis Eka aja kalah kok. Sumber Kencono kalah. Nah di situ saya belajar, diajak jadi ketika Cak Nun flashback bagaimana Ibu, bagaimana Menturo, bagaimana Sumobito, bagaimana Mojo Agung, itu saya sangat ingat betul momentum-momentumnya. Sebuah desa yang jauh dari peradaban, kalau menurut visi orang sekarang ya mungkin digambar di peta pun nggak ada, di Google Map dicari mungkin nggak ada. Dan kadang yang ada yang nanya, Menturo itu masuk ASEAN enggak sih? Tapi di situ sangat damai, sangat indah. Tapi ya kita harus melewati bagaimana kalau hujan kita harus mendorong mobil karena jalannya pada waktu itu belum diaspal. Dan pada beberapa hari saya di Jombang diajak Cak Nun itu memang beliau berasal dari keluarga yang sangat besar, beliau sangat dekat dengan ibu almarhumah. Beliau ini sangat dihormati tapi oleh keluarga besarnya, oleh bahkan kakaknya Cak Fuad, kemudian ada yang lain adik-adiknya sangat takzim kepada beliau. Nah, pada tahun itulah saya menyaksikan bagaimana Cak Nun kemudian rembukan dengan keluarga ingin mengadakan suatu pengajian bulanan yang kemudian akhirnya lahirlah pengajian Padang Bulan. Nah itu tahun 1992 dimulailah pengajian itu. Saya kira kalau cerita tentang Cak Nun nggak ada habisnya ya. Mulai dari apanya puasanya, mulai dari cerita ketika saya sekolah di Belanda akhirnya juga ketemu lagi dengan Cak Nun di situ. Banyak untuk diceritakan, saya kira. Cukup segitu. Saya tambah dikit untuk menegaskan kesejarahan ya. Jadi Mas Edot ini orang yang serta dengan saya ketika kita merintis Padang Bulan. Sehingga Anda tahu Padang Bulan itu kemudian menjadi bercabang-cabang. Yang lahir setelah Padang Bulan itu Mocopat Syafaat, kemudian Gambang Syafaat, kemudian Kenduri Cinta, kemudian Bang Wetan, Obor Ilahi, Religi, Paparandang Ate. Sekarang bertambah-tambah lagi, ada Juguran Syafaat, ada Suluk Surakartan, ada Maneges Kudro, ada Warok Kaprawiran, ada macam-macam. Banyuwangi kemarin tadi malam juga kelihatannya meresmikan simpul mereka dan seterusnya. Artinya teman-teman sekalian, salah satu yang dukuni seluruh proses kita itu Mas Edot, dan Mas Edot itu sahabat dekat, sangat dekat dengan saya. Beliau dulu penyiar radio Jeronimo dan saya kenalnya ya di situ ya di Jeronimo. Terus Mas Edot itu berjodoh memang sama saya sama Mbak Via, jadi kita pernah tidur bertiga di Belanda, dia sekolah di sana, aku ya pas Rono.
pokoknya judul lah, neng Perancis ketemu, neng Londo ketemu, neng Gon Santet ketemu, dan seterusnya. Jadi saya selalu meminta kepada Mas Edot agar supaya melu ngayomi karo melu ngancani, karena beliau ini seorang doktor, jadi dokter gitu ya, di Vrije University Amsterdam di bidang apa nyebutnya leukemia, apa kanker anak. Jadi urusan kanker anak, dan kalau urusan itu ceritanya panjang lagi karena beliau ini juga orang yang sangat salah ya ketemu aku kan gitu kan. Akhirnya dia juga punya hati yang begitu berat kepada orang miskin, kepada orang, dan dia tiap hari kan 80% ketemunya sama anak-anak yang sakit kanker tapi miskin, dan itu dilemanya luar biasa banyak gitu. Ini sekedar memberitahukan kepada Anda bahwa kita jangan lupa nasab, kita jangan lupa asal usul, jangan lupa sangkan paran, supaya pijakan rasa syukur kita itu membuat Allah menerbangkan kita setinggi-tingginya ke surga gitu. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan, saya minta maaf kepada Bentang, kepada semua Anda kalau saya tadi ngomong keliru-keliru, tapi mudah-mudahan Allah memang sedang menggiring kita ke ajal yang Dia sudah tentukan, cuman kita belum tahu. Dan jangan-jangan memang kita tidak boleh tahu, ya biarin aja, pokoknya dilakoni wae sing penak kaya ngene iki. Tak doain Anda semua repot-repot datang ke sini ngene iki, berarti Anda adalah orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Sehingga Anda pun mencintai Allah sesuai dengan surat Al-Maidah 54, sementara dunia dan Indonesia masih berkutat di Al-Maidah 51. Anda sudah 2 tingkat di atasnya kan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Salman Faridi, Pak Dr. Edot, Mbah Cak Nun. Mas, saya dilema antara dua itu, jadi saya putuskan panggil dua-duanya. Mas Rizky dan Mas Fahmi. Nah, terima kasih juga atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Dan mungkin untuk menutup acara Tadabbur Daur malam ini, kami mohon untuk sekali lagi Mbah Nun. Sekali lagi Mbah Nun untuk memimpin doa. Saya sudah sering mengumumkan kepada Anda bahwa Allah itu punya momentum dan koordinat sendiri dari takdirnya. Dan di antara semua jurisprudensi mengenai koordinat dan ajal tadi itu, yang terbanyak adalah yang dikabulkan bukan yang berdoa tapi yang mengamini. Sehingga lebih baik kalau saya yang mengamini supaya lebih kabul. Saya mohon di antara Anda, saya mohon. Ya bismillah ya rek, rek tolong rek. Sing santri-santri gue. Fahmi ya? Nah, karena Fahmi ini alumnus Pondok Modern Gontor Ponorogo. Itu. Abu Arba'in dia masuk. Arba'in apa Salasin? Abu Salasin. Jadi umurnya 30 lah nek Abu Sitin kemarin mau ditangkap polisi karena namanya pakai Abu. Jadi saya kira ono Abu Jandal, Abu Jibril, itu pokoknya nggak ono Abu berarti teroris. Nah terus bapaknya dia ini Abu Sitin, umurnya sekitar 60-70, kumpul di Batu Malang, terus Kiai Gontornya juga Abu Sitin, pidatonya dianggap provokatif, mau dilaporkan ke polisi. Sebenarnya indikasinya bukan pidatonya, tapi karena kumpulan itu bernama Abu Sitin. Ini berarti jaringan teroris entah yang mana lagi. Nah, kemarin udah tak omongin sama Kapolres Batu, sampean iku yo ngono takon aku ta iki Abu Sitin ini wong tuwek-tuwek. Oke, Fahmi, monggo. Teman-teman, alhamdulillah. Mari kita sejenak untuk sedikit menenangkan diri kita. Semoga malam hari ini bukan sekedar kita mentadaburi daur, tapi memang pada akhirnya betul-betul apa yang kita simak, apa yang kita
nikmati apa yang kita dengarkan malam ini betul-betul menjadi pijakan kita untuk kehidupan kita semua. Untuk semua niat baik kita, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah secara sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah meridhoi semua niat baik kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.